Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal eh, mobil kalau dibuat taksi online. Jadi mobil kalau dibuat taksi online itu ya harusnya orang itu fokusnya beda ya, karena kebutuhan kendaraannya itu irit. Maka orang sudah jangan mikir lagi performa, terutama performa RPM tinggi. Ya sayangnya orang itu sering diomongi sing gak kena ya. Oh, modifikasi ini meningkatkan performa, juga meningkatkan efisiensi bahan bakar. Tapi yang nggak diketahui adalah ya itu kapan gitu loh. Kapan terjadi peningkatan efisiensi bahan bakar? Kapan di pemakaian yang bagaimana terjadi peningkatan efisiensi bahan bakar? Jadi ya kadang penggunaannya beda. Orang juga mikir, wah kalau tarikannya enak berarti ya lebih irit dong gitu ya. Padahal ya sebenarnya enggak juga. Orang juga ngomong, oh meningkatkan performa maka udara harus plong, sehingga ya pakai metode macam-macam untuk bikin udara plong. Ya itu juga nggak sepenuhnya benar. Yang paling salah sih kalau ya untuk taksi online pakai knalpot racing atau istilahnya downpipe ya, ganti downpipe yang ya tentu merubah karakter, tapi karakternya jadi lebih ganasnya di RPM tinggi, padahal itu sebenarnya nggak begitu pas. Nah, untuk mobil taksi online, rekomendasi penulis itu yang pertama dari olinya. Cukup banyak yang tanya oli apa sih yang tahan. Ya sayangnya sekarang olinya jarang oli tahan ya. Kalau sudah taksi online maka ya fokusnya ya keawetan nomor satu ya. Jangan mikiri yang lain-lain dulu lah. Awetan nomor satu. Dan awet itu bisa dicapai dengan kalau sekarang oli mesran B40 campur minyak goreng. Minyak gorengnya kalau bisa KCO. Untuk awal 10% dulu. Kalau sudah 1000 km silahkan tambahkan 20. Kalau misalnya pakai meseran B40 terasa berat, campur 10%, minyak gorengnya 20%, 30% atau bahkan 50% ya. Bisa juga pakai gasoligi 1000, oli samping gasoligi 1000 botol hitam. Kalau mau lebih licin lagi ya Styleron juga bisa membuat bahan bakar lebih irit ya. Ya sebenarnya pakai minyak goreng juga bisa, pakai meseran B40 campur minyak goreng juga bisa. Fokus utama dari olinya tapi bukan dari sisi performa ya, karena bukan dari sisi performa maka minyak goreng seperti Sabrina, Freshwell itu baiknya jangan dipakai. Merek Sungo juga jangan dipakai. Kalau merek Xania, Fortune alasan nggak dipakai beda lagi, karena itu minyak gorengnya menimbulkan masalah kompatibilitas ya. Entah olinya makin cepat encer atau bisa rembes gitu. Untuk oli mesinnya sendiri, kalau meseran B40 sulit karena ya kadang beli di SPBU pun bisa dapat palsu. Alternatifnya Win Formula Car 20W50, oli orangnya SAE 40. Kalau untuk merek mahal ya Ravenol VST. Tapi yo biasanya kalau untuk taksi online olinya bukan oli mahal ya, oli yang banyak dipakai. Untuk ganti olinya sendiri sebenarnya nggak perlu terlalu cepat ya kalau kondisi mesin oke. Jadi ya penulis nggak tahu ya keadaan mesin gimana, karena bisa saja sebelumnya benar-benar menuruti rekomendasi pabrikan, jadi pakai oli yang
kekentalannya 0W20 gitu misalnya, jadi klotekan mesinnya. Kalau sudah kadung dirusak oleh oli yang terlalu encer atau kualitasnya di bawah standar, ya mau nggak mau pasti umur oli akan pendek, nggak bisa panjang. Kalau sudah begitu ya opsinya antara benahin mesin atau pakai oli mesin yang menjamin awet. Jadi nyari oli yang misalnya tahan panas, nggak cepat habis, nggak cepat hitam, nggak cepat bikin suara mesin kasar gitu ya. Minim ya kalau misalnya sulit mendapatkan produk-produk tersebut. Cari oli yang kental lah ya. Berat dikit gak popo, yang penting awet. Jadi fokusnya itu berat. Kalau daerahnya dingin ya oli-oli kental itu biasanya lama-lama bisa jadi encer. Kalau daerah dingin oli jelek yang kental itu biasanya akan jadi pas kekentalannya. Kalau daerah panas ya nggak bisa, harus pilih oli kental yang kualitasnya bagus, karena kalau nggak gitu ya terlalu encer nanti. Jadi oli itu sama-sama 20W50, secara kekentalan itu bisa beda-beda. Jadi ada 20W50 yang setelah dipakai jalan jadi sangat encer, ada oli 20W50 yang setelah dipakai jalan masih tetap cukup kental. Ya walau yang terakhir ini jarang, seringnya oli baik 0W50, 5W50, 10W50, 15W50 dan 20W50 itu jadi cepat encer setelah dipakai. Oli yang sering ganti juga ya oli transmisi ya, walau ya puluhan ribu kilometer. Penulis sayangnya nggak bisa rekomendasi banyak kalau oli transmisi. Malah mungkin GGI 140 itu mungkin ya oke ya. Kalau murah gantinya mungkin dipercepat, misal ya 10.000. Kalau untuk oli transmisi manual ya bisa campur minyak goreng. Kalau transmisi matic nggak tahu, maaf penulisnya. Kalau transmisi manual biasanya bisa pakai kekentalan setara oli mesin, oli 20W50 atau SAE 40. Kalau 10W40 itu sudah termasuk encer. Ya pertimbangan sendiri, karena suhu transmisi bisa sama ya dengan suhu oli mesin. Kalau transmisi otomatis seringnya olinya itu encer. Ada yang SAE 10 juga, penulis pernah lihat. Kalau untuk transmisi otomatis maaf ya, penulis juga sayangnya bukan pengguna mobil terusan, apalagi mobil transmisi matic. Jadi nggak punya banyak pengalaman untuk transmisi matic. Yang jelas kalau minyak goreng itu ya daya tahan panasnya lebih baik, daya pelicin lebih baik. Walau kalau untuk pemakaian oli transmisi mobil matic belum tentu licinnya itu dibutuhkan. Jadi baiknya jangan banyak-banyak, takut kalau misalnya selipnya itu malah mengganggu kerjanya transmisi matic ya. Yang berikutnya kulan. Nah kalau kulan untuk mereka yang sering di jalan, rasanya cukup banyak ya yang pindah pakai air. Memang ada alasan murah gitu ya, tapi ya harusnya jangan mikirin murah, karena ya kulan itu sebenarnya nggak perlu terlalu sering ganti ya. Jadi kalau kita lihat orang-orang luar itu, kulan itu kan gantinya kalau warna kulannya sudah mulai berubah. Nah di Indonesia kok kulan itu cepet banget ganti ini ya, nggak nunggu warna coklat dulu. Kadang
10.000 km wis di flush, diganti, katanya biar sehat dan macam-macam. Oleh karena biayanya mahal, maka orang pun pakai air. Ya juga karena kalau kondisi macet-macet, pakai air itu bikin mesin lebih dingin ya. Cuma perlu ingat juga, kalau pakai coolant yang bisa memindahkan panas dengan baik, artinya banyak panas mesin yang jadi dipindah ke radiator. Nah, angin radiatornya lari kemana? Kalau angin radiatornya menghembuskan angin panas ke dalam mesin lagi, ya itu bakal penyebab masalah juga. Kalau misalnya ada sensor-sensor yang kena, ya sensornya bakal jadi cepat rusak. Nah, ini harus ditangani. Jangan sampai panas yang dihasilkan oleh radiator itu bakal mengganggu kerjanya ya. Jadi untuk soal coolant sendiri ya, menurut penulis ya coba cari yang 30% atau kalau bisa lebih banyak airnya, yang nggak perlu bikin ganti itu sampai per tahun, per 10.000 km, per 20.000 km. Karena menurut penulis kalau coolant itu ya bisa lama ya, bisa sampai 80.000 km kalau ya pemakaiannya bukan RPM tinggi. Kalau pakai air ya pastikan airnya yang air tanpa mineral ya. Pakai Cleo kan ya, Cleo itu nggak begitu mahal lah ya untuk cairan yang sering diisikan. Dan ya kalau sudah pakai air harus hati-hati sekali. Jangan sampai pakai coolant yang mengandung entah etilen glikol atau propilen glikol. Ini warning juga untuk mereka yang nyari, oh coolant ini tidak mengandung etilen glikol. Nah, karena bisa jadi coolantnya itu mengandung propilen glikol, masih glikol juga, dan pendinginannya lebih buruk daripada etilen glikol. Kalau misalnya habis pakai air terus kemudian pakai coolant, apalagi terus kemudian kadar coolant-nya konsentratnya banyak, bisa terjadi problem, bisa sampai jadi bocor semua ya, bisa sampai buntu gitu ya. Jadi malah kalau coolant sudah kadung pakai air terus saja, jangan sampai ganti coolant lagi, itu nanti bikin masalah. Mungkin paling sulit diganti itu kalau untuk mobil ya oli suspensi ya. Jadi seringkali kendaraan yang kilometernya tinggi terus jadi nggak stabil, labil di jalan jalan bergelombang kecepatan agak tinggi. Terjadinya karena ya suspensinya sudah nggak menghambat lagi, apalagi kemudian disertai dengan ban yang nggak dibalance. Nah itu bakal makin parah lagi. Ganti pelek nggak dibalance, ganti pernah copot ban nggak dibalance, pernah tambal ban nggak dibalance, entah tambal ban ini modelnya opo. Kalau ban sampai dilepas dipasang lagi ya itu harus dibalance ulang ya. Nah kalau sudah kadung gitu, sudah kadung suspensi nggak menghambat ya, ban itu bisa sampai osilasi ya, getar sendiri kencang deg gitu ya, lewat jalan nggak rata jadi geludukan, lewat jalan yang kurang mulus jadi mengangguk-angguk terus, jadi goyang-goyang terus, berkendara jadi nggak stabil. Kalau sudah gitu ya baiknya dibenahi ya. Biasanya sih ganti depannya, ganti belakangnya. Kalau depan suspension strutnya, kalau belakang
shock breakernya. Ada yang siap jasa servis ya, cuma jarang sekali ya. Mungkin nggak semua kota ada ya. Yang penulis tahu juga di Surabaya ini mungkin cuma satu. Cairan yang berikutnya adalah bensin. Nah, untuk bensin ini ya, baiknya sih kalau pakai cara konvensional, remap. Dan remapnya bukan untuk kecepatan tinggi, tapi untuk kecepatan rendah, untuk cari ya kondisi mesin yang aman untuk jalan di RPM rendah. Jadi kebanyakan kendaraan itu disetel cocoknya untuk RPM tinggi ya, mobil juga. Untuk RPM rendah kurang begitu bagus, apalagi kalau oktannya nggak tinggi. Jadi kalau oktan bensinnya rendah itu sering menyebabkan masalah ya. Kalau cara non konvensional ya, yang menulis rekomendasikan ya itu ya, kalau cara umum pakai magnet ya, magnet besar yang ya ukurannya sebesar kepala ya, magnetnya magnet ferrit ya, magnet subwoofer. Posisikan dekat selang di kutub utaranya. Kalau yang ukurannya kecil, kalau pakai cemenita susah ya, karena kalau cemenita itu efeknya ke keseluruhan kendaraan. Jadi kalau ditaruh di ruang mesin itu nggak cocok, naruhnya harus di bawah bodi. Jadi ditaruh di antaranya selang, antaranya tangki dan mesin, di selang antaranya tangki dan mesin. Dan itu kalau bisa di selang karet, kalau misalnya kalau di selang logam itu kurang pas, kurang cocok. Cara lain ya pakai prokapasitor. Kalau prokapasitor taruh di selang bensinnya ya, selang ya, bisa di sebelumnya injektor, dipasang di situ. Kepakai yang ukuran kecil bisa akan membantu mengurangi kebutuhan oktan bensin. Untuk ruang bakar sendiri ya, kalau cara aditif mungkin ada cara lain, misalnya pakai carbon cleaner merek Honda, tapi penulis rekomendasinya pakai itu ya, pakai minyak samin Caponta 1 ml per liter. Dipakai terusan sudah cukup untuk membuat ruang bakar lebih bersih kalau bensinnya Pertamina. Kalau bensinnya sudah Shell Super atau BP92 nggak perlu ya. Tapi soal bahan bakar sendiri itu yang lebih penting adalah memilih ya saluran udara, baik saluran udara masuk atau keluar itu dengan ukuran lebih kecil. Ya kalau saluran udara keluarnya memang jarang sih. Ada mungkin yang jualan downpipe, tapi downpipe itu biasanya dijual untuk mereka yang butuh untuk akselerasi RPM tinggi, bukan untuk RPM rendah. Ya nggak cocok ya. Yang pasang knalpot racing juga bukan untuk kebutuhan pemakaian RPM rendah, tapi RPM tinggi. Tenaganya dikeluarkan di RPM tinggi. Padahal yang namanya taksi online nggak selalu butuh top speed. Seringnya ya yang jadi faktor pengurang utama ya dari bahan bakarnya, dari bensinnya. Jadi untuk mencapai kilometer per liter yang irit itu penting sekali. Nah kalau sudah begini, justru yang model plong-plong gitu, saluran udara plong, saluran keluar yang plong, itu yang plong gitu harus dihindari. Nggak bisa nyari yang model plong seperti itu, sudah bukan peruntukannya ya.
Jadi justru kalau untuk kebutuhan taksi online dengan ya mungkin cuma butuh RPM rendah, bukan untuk RPM di atas 4.000 atau di atas 3.000. Malah kalau bisa saluran udara itu dibuat lebih kecil dan panjang. Karena saluran udara buang itu susah dimodif, kita itu ngejarnya dari saluran udara masuknya. Dan saluran udara masuk untuk mobil itu lebih dioptimalkan untuk kecepatan tinggi ya, kecepatan di atas 150. RPM-nya juga RPM sangat tinggi, di atas 4.000. Jadi kalau mau irit ya saluran udara dikecilkan. Tentu ini tergantung dari kapasitas mesin juga dan jumlah silinder. Makin besar silindernya, makin besar cc-nya, makin banyak jumlah silindernya, makin besar ukuran saluran udara masuknya. Ada yang ukuran udaranya 5 cm, ada juga yang 6 kalau nggak salah. Mobil penulis saja 4 cm, yang kemudian penulis pakai silek ukuran 3 cm. Jadi lubang paling kecilnya asalnya 4 cm dijadikan 3 cm. Nah, itu peningkatan tenaga di RPM rendahnya sangat besar ya. Jadi asalnya 1000 RPM itu nggak bisa dibuat apa-apa, jadi bisa nggak berebet, nggak nyendal-nyendal. 1500 RPM yang asalnya gak ada tenaganya belas, jadi ada tenaganya. Dan menurut penulis, kalau memang pemakaiannya taksi online ya, yang nggak butuh pemakaian di atas 4000 RPM, pakai silek yang ukuran 2 cm malah bisa aja lebih pas. TCC 2 cm, mungkin 2,5 cm ya, karena 2 cm itu untuk motor Matic NMAX ini ya 2 cm. Jadi mungkin ya 2,5 cm, karena 3 cm menurut penulis masih terlalu besar, masih agak besar, karena ya tenaga di atas 5000 RPM masih ada, masih kroso narik. Jadi butuhnya yang 5000 RPM gak ada tenaga nih, jadi tenaga di RPM bawahnya melimpah. Jadi mau pakai 1000 RPM bisa aja lancar juga ya, walau kendaraannya bukan 4 silinder. Apalagi kalau 4 silinder ya bakal lenteng. Jadi bisa aja jalannya cruising di 1000 RPM pun bisa. Kalau 1000 RPM itu gigi 5, mungkin jalan 40 mungkin. Ya tentu kalau bisa jalan gigi tinggi di kecepatan di RPM rendah bakal jauh lebih irit ya. Kan yang dicari itu ya. Cuma ya ada kendala lain, yaitu kalau mobil jalan di RPM terlalu rendah, itu akinya gak ngisi. Jadi aki ngisi kayaknya harus minim 2000 RPM. Itu dilamani ya. Jadi kalau ya untuk malam-malam agak kurang cocok 1000 RPM itu. Malam-malam pakai AC. Jadi ya rasanya kalau taksi online perlu punya charger ya, kalau sering jalan RPM rendah. Charger khusus ketika mobil parkir itu dicas akinya biar ya nggak tekor. Soal filter udara juga begitu ya. Jadi kalau sudah kebutuhannya mau taksi online, ya jangan pakai filter udara yang plong-plongan gitu ya. Boleh plong asal menjamin kebersihan setelah filter. Jadi jangan sampai yang seperti Verox yang plongnya bener-bener sampai debunya itu banyak.
Tapi plong macam KNN yang ya ada jaminan debunya minim. Jadi mungkin ada beberapa orang yang menyamakan, oh Aerox KNN itu sama aja. Ya salah ya, filosofinya beda. KNN itu filter yang mengedepankan aliran lancar, aliran udara lancar, tapi filtrasi udara masih tetap bagus. Jadi bahkan lebih baik dari standaran, lebih baik dari OEM-nya, lebih baik dari bawaan pabrik. Sementara itu Aerox wis benar-benar lolos ya. Jadi debu bakal lebih banyak daripada yang bawaan. Jadi kalau kebutuhannya sudah untuk taksi online, ya pakai filtrasi udara yang bagus lah. Kalau ada yang ngomong bahwa filtrasi udara bagus itu menghambat performa, lo pakainya kecepatan berapa? Kalau kecepatannya 170, 180, oke lah, masuk akal. Kalau kecepatannya cuma 50 atau cuma 100 pun ya enggak lah. 100 kalau gigi tinggi kan ya paling cuma 4000 atau 3000 rpm. Ya 4000 lah wis. Ya yang jelas ya, kalau sudah kebutuhannya dipakai lama di jalan, nggak butuh kecepatan 200 km per jam, ya filtrasi dibuat bagus loh. Untuk kebutuhan sesekali ngebut pun ya filtrasi yang rapet itu tidak akan bakal banyak menurunkan performa. Kalau memang butuh performa sama filtrasi, ya sana beli merek KNN gitu ya, atau merek apa mana, merek Apex. Coba lihatlah, karena rasanya di internet, di YouTube cukup banyak perbandingan kemampuan filtrasinya merek merek filter udara aftermarket. Kalau misalnya untuk pemakaian jarak jauh, bebas debu itu sesuatu yang sangat penting. Karena kalau nggak bebas debu, ya yang namanya throttle body itu bakal cepat kotor, terutama yang saluran udaranya, ISC nya itu yang paling sering bermasalah kalau sama debu itu. Kalau nggak salah MAP, MAF, airflow sensor itu juga kadang terpengaruh oleh debu juga. Jadi ada beberapa orang yang ngomong, oh mobil mahal itu selalu filtrasinya ganda, karena filter busa sebelum filter bawaan nih. Ya nirulah seperti itu, filternya dibuat double. Ada filter busa sebelum filter yang yo sing kayak serabut, kayak kain, kayak opo lah, kayak kertas. Karena ya yang penulis tahu, filter bawaan itu nggak begitu bagus ya untuk filtrasi. Jadi kalau memang pemakaiannya taksi online, wajib ya menambahkan filter misalnya busa gitu atau apalah yang filtrasinya lebih baik daripada bawaan. Kalau untuk taksi online juga pelajari masalah-masalah apa yang faktor-faktor apa yang membuat kendaraan nggak awet. Kalau penyebabnya adalah vampir oli, view dilution, ada lagi yang nyebut tank slapper, itu ya problemnya karena olinya kurang baik. Mungkin ada beberapa orang ngomong kalau olinya encer nggak akan cepat naik. Ya buktinya mobil penulis pakai oli kental mulai dari awal. Ya sampai sekarang masih halus suara mesinnya. Justru banyak orang yang ya mesinnya bermasalah karena pemakaian oli encer.
Pemilihan busi mungkin repot busi apa yang cocok. Busi itu yang penting kodenya pas. Terus merek yang terbukti awet ya. Soal api ganda atau apa, kalau memang butuh yang awet ya cari yang iridium atau platinum. Pengen murah ya platinum. Pengen lebih awet lagi cari yang double platinum. Kalau pengen yang paling mahal ya double iridium. Tapi ya harus curiga juga kalau ada busi double iridium yang ngomongnya cuma 30 km pemakaian 30.000 km. Itu terlalu pendek itu sebuah busi itu. Harusnya kalau double iridium ya umurnya 100.000 km kayak. Kalau daerahnya panas ya panas mesin perhatikan, faktor bulan perhatikan. Cari yang bisa bikin mesin dingin tapi nggak ada masalah kerak dan lain-lain ya. Panas dalam mesin juga harus dibuang dari mesin. Boh ya apa carane? Kalau angin radiatornya panas yo arahkan ke arah lain, jangan ke dalamnya mesin. Kalau mesinnya panas yo ya apa carane udara panas dari kap mesin itu bisa cepat keluar. Kalau sudah taksi online juga ya perlu cari mekanik yang bisa dipercaya ya. Nggak cuma jujur tapi bisa menganalisa masalah dan bisa ngasih solusi yang benar. Ini yang agak repot ya, agak sulit. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.